Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan hayya naskurullahi azza wa jalla alladzi qad atana nikmatan katsiratan fi hadal nastati'u wa najtami'a fi hadal makan insyaallah mubarakah amin. Sanian sholawat wassalaman ila habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di Jum yang insya Allah barokah ini amin. Amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu. Baik, pertama-tama kami akan melakukan presentasi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun anggota dalam presentasi ini yaitu yang pertama ada Fahrul Sudrajat, yang kedua ada saya Fauzan Aditya Putra, yang ketiga ada Muhammad Rifki Firdaus, yang keempat ada Muhammad Wendy, dan yang kelima yaitu yang terakhir ada Olis Muhsin. Next, boleh next itunya. Presentasi hari ini kami akan membawakan yang berjudul Ancaman Internet dan Solusinya. Baik, untuk slide selanjutnya akan Eh, dilanjutkan oleh Muhammad Baik, Wendy. pertama-tama, terima kasih Pak Ujan. Yang pertama itu ada pengertian IoT atau kepanjangan dari Internet of Things. Teknologi Internet of Things atau IoT pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Easton pada tahun 1999. Konsep IoT diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk menghubungkan objek-objek cerdas dan memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek lain, dengan lingkungan, maupun dengan peralatan komputasi cerdas lainnya melalui jaringan internet. IoT dalam berbagai bentuknya telah mulai diaplikasikan pada banyak aspek kehidupan manusia. Luasnya adopsi berbagai teknologi IoT membuat kehidupan manusia menjadi jauh lebih mudah dan nyaman. Dari sisi pengguna perorangan, IoT sangat terasa pengaruhnya dalam bidang domestik, seperti pada aplikasi rumah dan mobil cerdas. Dari sisi pengguna bisnis, IoT sangat terasa pengaruhnya dalam bidang domestik, seperti pada aplikasi rumah dan mobil cerdas. Dari sisi pengguna bisnis, IoT sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah produksi, efisiensi, kualitas produksi, pemantauan distribusi barang, mencegah pemalsuan, mempercepat waktu ketersediaan barang pada pasar retail, manajemen rantai pasok, dan sebagainya. Jadi, IoT, it- jadi IoT itu konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Oke, selanjutnya, jenis aplikasi IoT. Eh, Berikut adalah beberapa jenis aplikasi of things. Yang pertama ada aplikasi Smart Vehicle. Aplikasi Smart Vehicle atau kendaraan cerdas merupakan pengembangan dari sistem transportasi tradisional dengan menambahkan fitur-fitur cerdas pada komponen kendaraan. Aplikasi Smart Building. Rumah dan bangunan cerdas memungkinkan sistem pengelolaan energi secara efisien.
Seperti contoh, sistem pengatur suhu yang dilengkapi dengan sensor suhu dan algoritma analisis data dapat melakukan pengaturan terhadap suhu udara ruangan berdasarkan preferensi dan kebiasaan pengguna. Selanjutnya ada pemantauan kesehatan. Perkembangan terbaru pada bidang biomedikal. Pengolahan isyarat, peranti hemat energi, dan komunikasi nirkabel telah merevolusi teknologi kesehatan. Ada manajemen energi. Penggunaan sistem cerdas pada bidang energi berbasis IoT yang mengintegrasikan sensor dan aktuator tertanam embedded, memungkinkan pendekatan proaktif untuk mengoptimalkan konsumsi energi. Selanjutnya ada manajemen konstruksi, pemantauan dan pengelolaan infrastruktur modern seperti jembatan, lampu lalu lintas, rel kereta, dan gedung, merupakan salah satu aplikasi sistem IoT. Dan terakhir ada pemantauan lingkungan. Penggunaan objek-objek cerdas yang dilengkapi sensor memungkinkan pemantauan lingkungan, termasuk di dalamnya pendeteksian situasi darurat, seperti banjir yang memerlukan operasi tanggap darurat. Selain itu, kualitas udara dan air dapat diteliti dengan peranti dan sensor berbasis IoT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model arsitektur Internet of Things. Yang pertama ada model 3 layer. Model 3 layer ini menunjukkan model arsitektur IoT 3 layer yang merupakan model referensi pertama yang diusulkan untuk sistem IoT. Model ini juga dapat dipandang sebagai bentuk pengembangan dari model arsitektur yang dikombinasikan dengan server awan, yang pada akhirnya menyediakan layanan terhadap aplikasi dan pengguna sistem IoT. Yang kedua ada model 5 layer. Model arsitektur 5 layer merupakan alternatif model sistem IoT yang diusulkan untuk memfasilitasi interaksi antara bagian-bagian dalam sebuah enterprise dengan membagi sistem yang kompleks menjadi aplikasi-aplikasi yang lebih sederhana dengan komponen-komponen yang didefinisikan dengan layer. Pada tahun 2014, Cisco mengusulkan model arsitektur IoT yang terdiri atas 7 layer. Baik, selanjutnya ada ancaman kepada IoT. Ancaman kepada IoT pada layer nodes. Yang pertama itu ada hardware Trojan. Serangan jenis hardware Trojan menyerang dengan melakukan modifikasi pada integrated circuit yang memungkinkan penyerang mendapatkan akses terhadap data atau perangkat lunak yang dijalankan pada IC tersebut. Yang kedua ada non-network. Sistem non-network side channel attack. Setiap node dapat membuka informasi sensitif pada kondisi operasi normal. Bahkan ketika peranti tidak menggunakan media komunikasi nirkabel untuk transmisi data, misalnya beacon yang selalu memancarkan status peranti. Yang ketiga ada baterai draining. Kan biasanya peranti IoT hanya memiliki baterai dengan kapasitas kecil. Oleh karena itu, serangan ini dapat berdampak serius karena peranti akan mengalami kegagalan operasi dan gagal mengakuisisi data terutama di saat-saat darurat. Yang keempat ada physical tech atau tampering. Peranti IoT sering kali berada pada lingkungan fisik yang rawan atau perkebunan, perikanan, jalan, dan peternakan sehingga membuat rentan terhadap serangan-serangan fisik. Yang kelima ada node replication attack. Pada serangan ini penyerang memasang sebuah node baru pada sekumpulan node yang telah ada dengan cara mereplikasi salah satu identitas node lain. Yang kelima ada camouflage attack, yang serangan tipe ini penyerang menambahkan node palsu atau menyerang memodifikasi node yang sah untuk menyembunyikan keberadaan serangan tersebut. Selanjutnya ada ancaman keadaan pada Internet of Things atau biasa disebut IoT. 1. Tag RFID. RFID sendiri adalah teknologi nirkabel. Ini menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data antara tag RFID dan pembaca RFID. Tag ini dapat dibaca dari jarak jauh selama berada dalam jangkauan pembaca. IoT. Sedangkan IoT tidak sepenuhnya nirkabel, tetapi juga tidak sepenuhnya berkabel. Tag RFID salah satu peranti edge node yang banyak digunakan pada sistem IoT adalah tag RFID. Ada beberapa jenis serangan pada tag RFID.
Satu, tracking. Peranti RFID memiliki identitas unik. Akibatnya, penyerang dapat menggunakan peranti RFID rider yang tidak sah untuk membaca identitas tag RFID tersebut. Peluang pembacaan tersebut dapat dimanfaatkan penyerang untuk melakukan pelacakan terhadap suatu objek yang menjadi target serangan. Tiga, ada investoring. Ada tipe tag tertentu yang membuat informasi berharga tentang produk tempat RFID tersebut terpasang. Misalnya, tag elektronik produk code atau EPC. Memiliki dua komponen, kode manufaktur dan kode produk. Akibatnya, seorang individu yang memiliki tag EPC biasanya menggunakan standar inventarisasi. Yang keempat ada tag cloning. Serangan tag cloning atau spoofing dapat sangat menguntungkan peretas dan sangat berbahaya bagi reputasi perusahaan. Kerusakan dapat diperparah melalui otomatisasi serangan. Yang kelima ada DOS attack. Dalam serangan DOS yang menyerang tag RFID, kanal frekuensi radio diganggu sehingga tidak dapat dibaca oleh pembaca tag dan akibatnya layanan menjadi tidak tersedia. Yang selanjutnya ada ancaman keamanan pada layar komunikasi. A. Hyper dropping. Serangan ini mengacu kepada aksi penyerang dengan cara mencuri dengan sengaja pertukaran data yang terjadi pada kanal komunikasi. Yang B ada side channel attack. Serangan jenis ini merupakan serangan yang kuat terhadap enkripsi, walaupun relatif sulit untuk diimplementasikan. Serangan jenis ini biasanya termasuk non-invasif. C. Serangan denial of service atau basis DOS. Serangan DOS yang paling umum pada kanal komunikasi adalah jamming terhadap sinyal radio atau gangguan. Yang D ada injecting fraudulent packet. Seorang penyerang dapat menginjeksikan paket palsu ke dalam kanal komunikasi menggunakan metode serangan. Tiga metode serangan yang berbeda. Satu ada penyisipan, dua ada manipulasi, dan yang ketiga ada replikasi. Juga disebut reply attack. Yang terakhir ada routing attack. Serangan yang mempengaruhi cara pesan diteruskan disebut serangan routing. Seorang penyerang dapat menggunakan serangan seperti ini untuk menipu, mengarahkan, menyesatkan, atau menghapus paket pada layar komunikasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Olis. Oke, selanjutnya yaitu ada solusi keamanan pada edge node. Side channel analysis, metode ini menyediakan pendekatan yang efektif untuk mendeteksi hardware Trojan dan firmware berbahaya yang dipasang pada perangkat IoT. Malicious firmware detection, efektif analisis sinyal dalam mendeteksi firmware yang diinstal pada perangkat telah ditunjukkan oleh beberapa upaya penelitian sebelumnya. Policy-based mechanism and intrusion detection system. Metode berbasis kebijakan polisi merupakan salah satu teknik yang menjanjikan untuk menyelesaikan permasalahan keamanan dan privasi pada level node ini. Solusi keamanan pada RFID node. Kill slave command skenario ini dimasukkan ke dalam proses pembuatan tag RFID. Tag RFID memiliki pin unik misalnya 32 bit. Isolation cara yang sangat efektif untuk melindungi privasi tag adalah dengan mengisolasi dari semua gelombang elektromagnet. Salah satu cara adalah dengan membuat dan menggunakan ruang isolasi. Baik, kemudian ada solusi keamanan pada kanal komunikasi. Yang pertama ada reliable routing. Adalah karakteristik penting dari jaringan IoT yang mempersulit implementasi protokol routing adalah bahwa node atau server perantara
memerlukan akses langsung ke isi pesan sebelum meneruskannya. Kemudian ada reliable routing, kemudian ada kriptografi. Penggunaan skema kriptografi untuk mengamankan protokol komunikasi adalah salah satu pertahanan paling efektif terhadap berbagai serangan, termasuk penyadapan dan serangan routing yang sederhana pada layer komunikasi. Selanjutnya ada the patterning and decentralization. The patterning dan decentralization merupakan dua metode utama yang diusulkan untuk memberikan anonimitas dan pertahanan terhadap side channel attack. Kemudian yang terakhir ada rule-based authorization. Salah satu keamanan dapat diimplementasikan dengan menerapkan metode rule atau based authorization untuk mencegah respons yang tidak perlu, seperti terhadap permintaan oleh node pengganggu atau penyusup. Sistem otorisasi berbasis peran role-based authorization memverifikasi komponen seperti edge node, penyedia layanan, atau router dapat mengakses, berbagi, atau mengubah informasi atau tidak. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Syukron hadal fakot bina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.